Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Rahman dari Prodi PGMI UIN Araniri Banda Aceh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final MK Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Nasrullah SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan jelaskan jawaban nomor 4, yaitu tentang uji normalitas. Di sini saya menggunakan 5 langkah sesuai materi yang sudah Bapak berikan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya soalnya itu ada 40 jumlah data siswa, data nilai siswa ada 40, yang mana data terbesarnya 90 dan data terkecil 20. Langkah pertama, kita tentukan hipotesis, yang mana HO sama dengan nilai siswa berdistribusi normal dan HA nilai siswa berdistribusi tidak normal. Selanjutnya langkah kedua, menentukan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Sebelum itu kita tentukan rentang banyak kelas dan interval agar membentuk tabel distribusi frekuensi agar mudah mencari rata-rata, varians, dan standar deviasi. Pertama kita tentukan rentang, yaitu data terbesar kurang data terkecil, yang mana data terbesar 90 dan data terkecil 20. 90 dikurang 20 sama dengan 70, berarti ada 70 rentang. Banyak kelas itu kita cari dengan rumus, yaitu 1 tambah 3,3 log n, yang mana log n tersebut log data jumlah data, yang mana 40, log n berarti log 40, hasilnya 1,6021. 3,3 dikali 1,6021 itu hasilnya 5,28693. 1 ditambah 5,28693 hasilnya 6,28693. Apabila dibulatkan menjadi 7, berarti banyak kelasnya ada 7. Selanjutnya panjang interval kelas. R dibagi K, rentang dibagi banyak kelas, itu 70 dibagi 7 sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi nilai siswa seperti berikut. Ya. Tabel distribusi ini berisi 11 interval kelas karena ada satu data yang tidak termasuk apabila kita menggunakan panjang interval 10. Makanya kita masukkan 11. Jadi setiap kelas ada intervalnya 11. Dimulai dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di sini saya tidak menjelaskan lebih dalam tentang tabel distribusi frekuensi karena saya rasa sudah paham dan ini sudah di pertemuan sebelum-sebelumnya gitu. Berdasarkan data di atas diperoleh rata-rata, varians, dan simpangan baku sebagai berikut. Yang mana rata-rata sesuai soal dan sesuai rumus sigma FI kali XI per sigma FI, yang mana angkanya 2111 dibagi 40, hasilnya 52,78. Itu sudah saya hitung menggunakan kalkulator. Selanjutnya varians sama dengan N sigma FI kali XI kuadrat kurang sigma FI kali XI kuadrat di pangkat 2, yang mana nilai N 40, sigma FIXI kuadrat itu 124 yang di tabel tadi yang paling bawah, dikurang sigma FIXI itu yang mana sigma yang di tabel FI kali XI kan 2111 itu dikuadratkan, nanti hasilnya 445,6321, yang mana sesuai yang sudah saya share dengan kalkulator itu dikurangi, yang mana hasil akhirnya 522.599 dibagi 1.560, hasilnya 334,99, atau dibulatkan bisa juga dengan 335, tapi di sini saya pakai 334,99. Selanjutnya untuk simpangan baku, yaitu S sama dengan akar S kuadrat, yang mana S kuadrat tadi varian tadi sudah kita dapat 334,99, yang mana apabila dikuadratkan menjadi 18,30. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh rata-rata sama dengan 52,78, varian sama dengan 334,99, dan simpangan baku sama dengan 18,30. Selanjutnya langkah 3, menghitung nilai C kuadrat atau disebut X2 hitung. Untuk menghitung nilai C kuadrat gunakan tabel seperti tabel di atas digambar. Jadi nilai nggak usah saya jelaskan lagi, langsung kita pertama ke batas kelas, yang mana batas kelas ini tinggal nilai akhir atau nilai awalnya itu dikurangi 0,5, seperti ya, dapatlah hasil 19,5, 30,5, dan seterusnya. Untuk Z-score itu didapatkan dengan cara batas kelas dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Sebagai contoh nih, yang pertama tadi kan 19,5 sesuai tabel, 19,5 dikurang dengan 52,78, yang mana tadi rata-rata kita 52,78 dikurangi 18,30 seperti standar deviasi kita yang dapat tadi 18,30. Jadi didapat hasil minus 1,81.
Begitu juga dengan yang kedua 30,5. 30,5 dikurang 52,78 dibagi dengan 18,30 dapatlah min 1,21 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya batas luas daerah. Batas luas daerah ini diperoleh dengan cara melihat z-skornya bagian dua angka awalnya itu, misalnya min 1,8, itu kita lihat tabelnya di min 1,8. Lalu nilai akhir yang paling ujungnya yang satu paling akhir di kanan itu lihat yang bagian atasnya 1, yaitu dapatlah 0,0351. Begitu seterusnya seperti yang 2,38. Jadi kita lihat tabelnya 2,3. Di 2,3 yang paling kiri, yang kolom paling kiri itu 2,3, kita perhatikan 2,3. Lalu yang 8-nya yang paling atas kita ambil 8 dan kita satukan, kita tarik garis di tengahnya, itulah kita, makanya dapat 0,9913. Selanjutnya luas daerah. Luas daerah ini mudah, pengurangan batas luas daerah sebelumnya dengan batas daerah sebelumnya dikurangi dengan batas daerah sebelumnya, seperti 0,1131 dikurangi 0,0351 dapat hasil 0,078. Seperti juga 0,2709 dikurangi 0,1131 dapatlah 0,51578 dan seterusnya. Selanjutnya EI. EI ini kita dapat dengan cara luas daerah dikalikan dengan jumlah data, yang mana data tadi 40. Seperti tabel 0,078 dikali 40 hasilnya 3,12, 0,1578 dikali 40 hasilnya 6,312 dan seterusnya. Oh, ini sama dengan frekuensi di tabel sebelumnya. Jadi saya ikuti itu langsung saya masukkan. Selanjutnya untuk mencari x-nya itu seperti rumus yang sudah ada. X kuadrat sama dengan OI kurang EI kuadrat per EI, yang mana sesuai gambar yang saya tunjukkan, ini hasil yang seperti di contoh, saya mengikuti seperti di contoh, itu dikurang itu satu-satu per kelas dihitungnya per kelas. Jadi setelah dihitung per kelas sesuai gambar itu dapat hasil 13,23. Sudah saya cari dengan kalkulator. Selanjutnya langkah keempat, menentukan nilai C kuadrat tabel atau disebut X2 tabel. Seperti di contoh juga di materinya, di sana DK 35 kurang 1, di mana hasil 34. Jadi ini yang kita tadi data kelasnya ada 40, berarti 40 kurang 1 sama dengan 39. Soalnya taraf signifikan alfa adalah 0,10. Seperti soal tadi disuruhkan kita dengan alfa 0,10. Jadi kita cari tabel dengan alfa 0,10, yang mana 39 tabel paling kiri ke 0,10, tabel paling atas ke 0,10. Apabila kita tarik garis dapatlah 50,660. Jadi berdasarkan tabel C kuadrat 0,10, 3,9 diperoleh 50,660. Langkah terakhir, langkah kelima, mengambil kesimpulan berdasarkan nilai X2 hitung dan X kuadrat tabel. Berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel, nilai X kuadrat hitung sama dengan 13,23, nilai X kuadrat tabel sama dengan 50,660. Maka kesimpulannya 13,23 kurang dari 50,660. Karena X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka HO diterima, artinya nilai siswa berdistribusi normal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.